Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari kelas C dengan NIM H01233039. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mapping tentang kurikulum pendidikan. Pada gambar ini terlihat bahwa kurikulum pendidikan digambarkan dalam 3 bagian utama yang saling berkaitan, yaitu yang pertama konsep kurikulum, kemudian yang kedua adalah pembelajaran mendalam, kemudian yang ketiga adalah kurikulum merdeka. Mapping ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kurikulum disusun, diterapkan, dan dikembangkan agar pembelajaran menjadi lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa sekarang. Kurikulum bukan hanya sekadar dokumen daftar materi pembelajaran, tetapi merupakan pedoman utama dalam menentukan arah pendidikan. Oleh karena itu, memahami konsep kurikulum sangat penting bagi guru maupun calon pendidik. Bagian pertama adalah konsep kurikulum. Bagian pertama dari mapping ini adalah konsep kurikulum yang menjelaskan dasar-dasar utama dalam memahami kurikulum. Yang pertama itu adalah pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Dengan adanya kurikulum, kegiatan belajar mengajar memiliki arah yang jelas. Kurikulum membantu guru dalam menentukan apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, serta bagaimana menilai keberhasilan siswa. Tanpa kurikulum, proses pembelajaran bisa menjadi tidak terarah dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Kemudian komponen kurikulum. Komponen kurikulum adalah unsur-unsur yang membentuk kurikulum itu sendiri. Komponen utama kurikulum terdiri dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar. Tujuan ini harus jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian materi pembelajaran. Materi pembelajaran berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh siswa. Materi ini harus disusun secara sistematis dari yang mudah ke yang lebih kompleks. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Metode yang tepat akan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian evaluasi pembelajaran. Evaluasi digunakan mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Evaluasi ini bisa berupa tes, tugas, proyek, maupun observasi. Keempat komponen ini harus saling berkaitan agar pembelajaran berjalan secara efektif. Dan fungsi kurikulum. Kurikulum ini memiliki beberapa fungsi yang penting. Yang pertama itu adalah sebagai pedoman guru. Kurikulum membantu guru dalam merencanakan pembelajaran secara terstruktur. Kemudian sebagai pedoman siswa. Kurikulum membantu siswa memahami apakah yang harus dipelajari dan dicapai. Kemudian sebagai alat evaluasi. Kurikulum digunakan untuk menilai keberhasilan pembelajaran. Dengan adanya fungsi ini, kurikulum menjadi dasar utama yang dalam pelaksanaan pendidikan. Kemudian prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum adalah dasar yang digunakan dalam penyusunan kurikulum. Prinsip ini tersebut meliputi yang pertama itu adalah relevansi. Kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah dan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi. Efisiensi ini kurikulum harus menggunakan waktu dan sumber daya secara optimal. Kemudian yang keempat adalah efektivitas. Kurikulum harus mampu mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Prinsip-prinsip ini penting agar kurikulum tidak kaku dan dapat diterapkan dengan baik.
Landasan kurikulum. Landasan kurikulum adalah dasar yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Landasan tersebut meliputi yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar pendidikan. Kemudian yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan ini memperhatikan perkembangan mental dan emosional siswa. Kemudian yang ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah landasan yuridis. Landasan ini berkaitan dengan aturan dan kebijakan pemerintah. Dengan adanya landasan ini, kurikulum menjadi lebih kuat dan memiliki arah yang jelas. Kemudian jenis kurikulum. Jenis kurikulum dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk seperti kurikulum nasional, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian kurikulum tematik. Setiap jenis kurikulum memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan pendidikan. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum terbaru yang digunakan dalam sistem pendidikan Indonesia. Adapun bagian itulah kebebasan belajar. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sesuai minat dan bakatnya. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan potensi mereka. Kemudian, berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa artinya siswa menjadi subjek utama dalam pembelajaran. Siswa didorong untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan mengeksplorasi materi. Kemudian sederhana dan mendalam. Materi dalam kurikulum Merdeka disusun secara sederhana tetapi dipelajari secara mendalam. Hal ini membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Kemudian fleksibel. Kurikulum Merdeka bersifat fleksibel sehingga sekolah dapat menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian pengembangan potensi. Kurikulum bertujuan mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, baik dari segi akademik, kreativitas, karakter, keterampilan sosial. Kemudian profil pelajar Pancasila. Tujuan utama kurikulum Merdeka adalah membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu siswa memiliki karakter beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif, bernalar kritis, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian proyek P5. Dalam kurikulum Merdeka terdapat proyek P5 atau proyek penguatan belajar Pancasila. Proyek ini bertujuan untuk melatih kerjasama, meningkatkan kreativitas, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menghasilkan karya nyata. Melalui P5 siswa belajar tidak hanya dari buku, tetapi juga dari pengalaman langsung. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum mendalam. Bagian kurikulum mendalam menekankan pentingnya pemahaman konsep secara mendalam. Kemudian pengertian. Kurikulum mendalam adalah kurikulum yang berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap materi, bukan hanya sekadar menghafal. Dalam kurikulum ini, siswa didorong untuk memahami konsep secara menyeluruh, sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan nyata. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan utama kurikulum mendalam adalah mengembangkan pemahaman konsep, meningkatkan kemampuan berpikir, melatih kemampuan pemecahan masalah, serta membantu siswa memahami hubungan antar konsep. Dengan tujuan ini, siswa tidak hanya mengetahui materi tetapi juga memahami maknanya. Ciri-ciri kurikulum mendalam. Ciri-ciri kurikulum mendalam antara lain materi dipelajari secara mendalam, mengutamakan pemahaman konsep, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, melibatkan siswa secara aktif. Dengan ciri-ciri ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian prinsip utama. Prinsip utama kurikulum mendalam meliputi
pembelajaran bermakna, pembelajaran berbasis pengalaman, pembelajaran berbasis pemahaman konsep. Prinsip ini membantu siswa mengingat materi lama. Kemudian, strategi pembelajaran. Strategi yang dapat digunakan dalam kurikulum mendalam antara lain yaitu diskusi kelompok, problem-based learning, project-based learning, pembelajaran kontekstual. Strategi ini membuat siswa lebih aktif dalam belajar. Kemudian hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari kurikulum mendalam adalah siswa memahami konsep secara mendalam, siswa mampu berpikir kritis, siswa mampu menerapkan pengetahuan, serta siswa memiliki keterampilan pemecahan masalah.